Kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Allah Roh Kudus, buat sore hari yang indah ini, Engkau Allah yang mempercayakan setiap kami untuk memilih, untuk boleh hadir, menghadiri ibadah kebaktian sore hari. Mari Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami dengan bencana-Mu, penuhi hati kami, biar hati kami adalah hati yang benar, boleh ditabur firman-Mu saat hari ini Tuhan. Bapak, Engkau tahu banyak hal yang menjadi tujuan dan harapan kami, dan percaya di dalam Engkau semuanya pasti ada. Dan hari ini Tuhan juga kami sangat bersyukur setiap kali yang hari sore hari ini Engkau juga yang memberkati kami, apapun yang menjadi tujuan dan harapan kami. Tuhan, hari ini kami mau siapkan hati kami. Mari Allah Roh Kudus berkati hati pemikiran kami, secara khusus juga buat hamba-Mu yang saat hari ini Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan perkataan-perkataan-Mu itu yang keluar dari mulut hamba-Mu, perkataan yang benar dan berkuasa. Tuhan, Kau tahu hamba-Mu terbatas dan tidak punya apa-apa, tapi aku percaya Allah-Ku adalah Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang hari ini siap berlindung mengalami Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin. Salam Amamina yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wow, artinya luar biasa ya. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan hari ini kita buktikan bahwa Allah kita adalah luar biasa. Kita dipercayakan untuk boleh hadir, ya, untuk boleh kita bersama-sama memuji, memuliakan Dia. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya duduk di sini, badannya di sini ya, pikirannya di sini ya, tidak melayang-layang ya. Begitu juga buat anak-anak kami ya, kita mau fokus, kita mau menghormati keberadaan Tuhan Yesus di sore hari yang indah ini. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, hari ini Tuhan percayakan dalam firman Tuhan bagi setiap kita yang berjudul mengendalikan pikiran. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam dunia ini hal apa yang paling terbesar? Ada yang mau jawaban? Apa yang jadi terbesar? Uang. Uang ya. Selain itu ada lagi tambahan? Keluarga. Uang dulu ya kan? Ya. Mau sangat kesehatan. Ya. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih ya. Uang yang lain tambahan yang terbesar adalah Tuhan kita, Allah kita, pencipta kita. Ya. Yang terbesar di dunia ini adalah Tuhan kita. Yang kedua, ada tambahannya Bapak Ibu yang terkasih. Yang kedua adalah pikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering sekali ketika kita diperhadapkan sebuah masalah, ketika kita diperhadapkan sebuah pencobaan, sering sekali kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan merubah keadaan kita. Ya, sering kali kita minta Tuhan, saya mau, ya, ketika kita mengalami pencobaan, masalah, penderitaan, kesedihan, luka, kecewa, kita mau supaya Tuhan merubah keadaan itu. Bapak Ibu dengar baik, Tuhan tidak lebih tertarik untuk merubah keadaan kita ketika kita mengalami persoalan. Tuhan tidak lebih tertarik mengubah keadaan kita ketika kita mengalami tekanan, depresi, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan lebih tertarik, Dia lebih tertarik untuk mengubah pikiran kita, pola pikir kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Tuhan lebih tertarik untuk mengubah pikiran kita. Saat dipercayakan hari ini, sore hari ini diambil dari buku Alkitab Roma 12 ayat 2. Ya, mari kita buka Alkitab kita atau handphone kita, Roma 12 ayat 2. Kita mau baca bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan bumimu. Tuhan mau, kenapa dia lebih tertarik kepada pikiran kita? Ya, dia mau mengubah pikiran kita. Tuhan mau supaya kita itu tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan bumi, sehingga supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang tidak. Itu sebabnya Tuhan lebih tertarik, dia mengubah pola pikir kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita harus mengendalikan pikiran kita? Mengapa kita harus mengatur pola pikir kita? Yang pertama, karena pikiran kita yang menguasai hidup kita. Apa Bapak Ibu yang terkasih? Karena pikiran kita menguasai hidup kita. Setiap kita, ya, sering sekali setiap aksi tindakan yang kita mau lakukan, atau sebelum kita lakukan, atau sesudah kita lakukan, itu semuanya terlebih dahulu kita pikirkan, sehingga terjadilah sebuah perbuatan, sebuah tindakan, sebuah aksi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, maka yang akan kita lakukan adalah hal-hal yang baik juga. Tetapi sebaliknya, ketika kita memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, maka hal-hal itu juga lah yang akan kita lakukan. Demikian juga Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mendengar meminta nasihat orang lain, ya, kemudian kita diberikan kabar, kita mempercayainya, apa sadar itu kita bisa hidupi. Karena apa? Kita memikirkannya, kita menerima semuanya. Terkadang kita menganggap bahwa semua itu benar, ada belum tentu benar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita dengar dari luar, ketika kita memikirkannya, itu dapat kita hidupi. Sekalipun pemikiran itu terkadang kita anggap ya salah, tapi kita menganggap semuanya itu bisa menjadi benar. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu menguasai pikiran kita, ya, karena itu dapat pikiran kita tadi itu menguasai hidup kita. Yang kedua, mengapa kita mengendalikan pikiran kita? Karena pikiran kita adalah medan pertempuran dosa. Ketika kita diperhadapkan sebuah masalah, ketika kita diperhadapkan sebuah pencobaan, ya Bapak Ibu yang terkasih, menang atau kalah kita di dalam suatu, ketika kita diperhadapkan dalam sebuah masalah, ya, itu semuanya dimulai dari pikiran, bukan dari luar. Dan pencobaan seringkali berujung dengan dosa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tanpa sadar kita, ya, kita mau dosa dimulai dari pikiran kita. Dosa yang berujung pada pikiran yang berujung kepada dosa ialah iri hati, yang hawa nafsu, kedagingan. Kadang kita tidak sadar akan pertempuran itu, kadang kita sadar akan pertempuran dosa itu, kadang kita tidak sadar. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari miliki, ya, pikiran-pikiran yang benar. Miliki pikiran-pikiran yang positif, sehingga itu tidak menguasai pikiran kita, sehingga kita tidak lagi jatuh dalam dosa. Sekalipun mungkin kita diizinkan mengalami persoalan, mengalami pencobaan, tapi biarlah ketika masalah itu ada, Tuhan izinkan kita tidak jatuh dalam dosa, tetapi kita adalah orang-orang pemenang yang mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Dan ketika mengapa kita harus mengendalikan pikiran kita?
Karena kunci kedamaian Bapak Ibu yang terkasih. Karena pikiran adalah kunci kedamaian. Karena pikiran adalah kunci kebahagiaan. Ya, pikiran yang tidak dikuasai, yang tidak diatur Bapak Ibu yang terkasih, itu dapat menuntun kita kepada yang menjadi stres. Kita bisa menuntun kita kepada konflik ya. Itu dapat menuntun kita kepada tekanan, kehancuran. Bahkan kita bisa jatuh sakit, depresi, ketika kita tidak mengatur lagi pikiran kita, sehingga kita bisa jatuh sakit. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 6, saya baca ya. Sebab pikiran yang diarahkan kepada daging adalah maut, tetapi pikiran yang diarahkan kepada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari arahkan pikiran-pikiran kita ya kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik, sehingga kita tidak mengalami jatuh ke dalam dosa. Ketika pikiran kita baik, ketika pikiran kita sukacita, ya kita akan bahagia Bapak Ibu yang terkasih. Tapi justru sebaliknya, ketika pikiran kita ini dikuasai hal-hal yang negatif, maka yang terjadi adalah kehancuran. Dan terkadang kita Bapak Ibu berpikir bahwa kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Terkadang kita merasa kita tidak mampu mengatur pikiran kita. Bapak Ibu, ya, Tuhan juga tidak bisa menguasai pikiran kita. Karena apa? Karena kita yang bertindak, karena kita yang memikirkannya gitu. Jadi sekarang kita mau menyalahkan ini mungkin karena si iblis. Ya, iblis juga tidak punya kuasa untuk menguasai pikiran kita. Iblis hanya bisa memberikan saran, ya, dia membujuk kita, memberikan ide-ide hal-hal yang negatif supaya kita jatuh ke dalam dosa. Tapi kunci yang sebenarnya yang dapat mengubah pikiran kita itu adalah kita sendiri. Jika kita meminta kepada Tuhan untuk mengubah pikiran kita, Tuhan akan berkata, itu pikiranmu, itu yang kamu buat sendiri, itu yang kamu lakukan sendiri, maka kamu bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Semua keputusan itu ada pada kita sendiri. Ya, ketika kita mau menang di dalam hal ini, kita sendirilah yang mengubah pikiran kita itu. Bapak Ibu terkasih, ada beberapa pilihan supaya kita memiliki pikiran yang benar. Ada beberapa hal ya supaya pikiran kita sehat, supaya kita menang dalam hal untuk mengendalikan pikiran kita. Yang pertama, ya kita harus memberi pikiran kita dengan kebenaran. Di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Kalau kita Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu hal yang terpenting untuk tubuh kita, nutrisi kalori dalam tubuh kita. Ya, pastinya kita akan memberi makan untuk tubuh kita bagaimana supaya kita sehat, bagaimana supaya kita kuat. Demikian juga pikiran kita Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana supaya pikiran kita ini benar-benar pikiran yang bisa positif. Ketika ada masalah yang terjadi, Tuhan izinkan kita boleh tetap tenang, ya, yaitu dengan mengisi firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ya, tubuh kita memerlukan, pikiran kita memerlukan nutrisi dan kalori yang baik, asupan tubuh kita. Demikian juga pikiran kita. Bukan hanya dengan jus food atau racun, ya jus food itu makanan siap saji. Terkadang itu ya itu baik, terkadang juga bisa berdampak buruk untuk tubuh kita, untuk pikiran kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jika hanya jus food makanan siap saji yang kita masukkan ke dalam pikiran kita ini Bapak Ibu, firman Tuhan tadi itu bisa tertolak. Ya karena apa? Kita sudah memberi kenyang tubuh kita, pikiran kita dengan hal-hal yang siap saji. Kemudian juga racun Bapak Ibu ya, sesuatu yang merusak pikiran kita. Apa yang dapat merusak pikiran kita Bapak Ibu terkasih? Apa yang disebut racun?
Racun itu adalah pornografi, film-film yang ada sekarang di zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang terkasih. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak kita ya, wah, saya melihat juga ya, tidak di mana-mana, bukan hanya di STM kita, di mana-mana ya, kalau anak-anak bisa nyaman sekarang ini, kalau ada handphone ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mohon diperhatikan anak-anak, jangan 100% dipercayakan handphone ya untuk menenangkan anak. Perhatikan juga, apalagi zaman sekarang ini Bapak Ibu yang terkasih. Maksud kita membaca Alkitab ya, membaca Alkitabnya, tapi bisa nanti lewat ya, ada iklan. Wanita yang gambar wanita yang akannya kurang lengkap ya, kurang bahan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, terkadang banyak orang tua ya, supaya anaknya mau makan, kasih handphone, supaya anaknya diam, kasih handphone, supaya anaknya mau tidur, kasih handphone. Ya hati-hati Bapak Ibu ya. Jangankan anak-anak, kita saja orang dewasa terkadang tidak dapat mengontrol diri untuk main handphone. Saya juga mengakui itu Bapak Ibu yang terkasih ya. Jadi jangan biarkan racun-racun itu menguasai pikiran kita ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Tapi baiklah kita juga mengisi pikiran kita ini dengan firman Tuhan ya, seperti dalam firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 4. Ya, kita butuh firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kapan kita mau mengisi hati firman Tuhan dalam pikiran kita ya, pastinya setiap saat, baik pagi, siang, sore, malam hari, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, supaya kita menjadi orang-orang yang sehat ya. Amin ya Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, pilihan apa lagi yang akan kita lakukan Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita menang dalam hal mengendalikan pikiran kita. Yang kedua adalah kita harus membebaskan pikiran kita dari pikiran yang mendatangkan kehancuran. Pikiran kita harus dibebaskan karena kita adalah tawanan pikiran kita. Hidup kita itu dikontrol, dikuasai oleh pikiran kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal supaya kita menang ya. Ada 3 musuh yang perlu kita hancurkan ya Bapak Ibu yang terkasih ya, supaya dia tidak menguasai pikiran kita. Yang pertama adalah apa yang menjadi musuh kita Bapak Ibu yang terkasih? Yang pertama adalah kehidupan lama kita ya. Bagaimana kehidupan lama kita Bapak Ibu yang terkasih? Ya, apakah kita dulu yang suka marah-marah, gampang marah, ya, gampang mudah sakit hati, mudah kecewa, mudah kepahitan, gampang tertolak, atau suka gosip dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan lama ini tanpa sadar kita akan bawa ke dalam kehidupan rumah tangga kita, ke dalam kehidupan kita saat ini. Dan bagaimana supaya kita menang Bapak Ibu yang terkasih? Ya, mari supaya itu tidak mengontrol kita, kita belajar untuk boleh bagaimana supaya pola hidup lama kita itu kita tinggalkan, jangan kita bawa, karena dampaknya nanti itu kepada keturunan kita. Karena kita adalah contoh bagi anak-anak kita. Jadi itu satu musuh kita adalah kehidupan lama kita. Yang kedua adalah musuh kita adalah, ada yang tahu Bapak Ibu yang terkasih? Yang kedua adalah iblis ya, Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, iblis mau menguasai pikiran kita ya, tapi dia tidak punya kuasa untuk menguasai pikiran kita. Iblis tidak pernah berhenti untuk memberikan saran, memberikan ide-ide kepada kita, kepada pikiran kita supaya menghancurkan setiap kita. Iblis tidak bisa memaksa kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ya, iblis tidak gampang menyerang. Dia berulang-ulang menyerang pikiran kita supaya kita benar mau melakukannya, supaya kita jauh dari kehendak Tuhan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, peperangan kita bukan melawan darah daging, tetapi penguasa-penguasa yang ada di udara, pemerintah-pemerintah yang ada di udara. Jadi kita mau supaya kita
menguasai pikiran kita, karena iblis hanya dapat menuduh, ya. Dia hanya dapat memberi saran-saran kepada setiap kita. Ya, iblis dapat menawarkan itu berupa televisi, iklan, atau mungkin juga ya dia langsung menyerang kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, iblis ya, yang ketiga adalah musuh kita yang ketiga adalah dunia. Budaya dunia menghancurkan, Bapak Ibu, mengajarkan untuk memuaskan ya diri sendiri. Bicara tentang dunia adalah tentang keangkuhan. Bicara tentang dunia adalah sebuah kesombongan. Ya, tentang hal siapa kita. Sering sekali ketika ya, tidak jarang Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memiliki segala sesuatunya, kita menjadi sombong. Kita tanpa sadar bisa menyepelekan orang lain. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, bicara tentang daging itu ialah seks, mata ialah uang, dan keangkuhan hidup adalah kekuasaan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, jangan biarkan kita kalah dengan dunia ini. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Matius ya, ketika kita memiliki hati yang rendah hati, maka kita akan menguasai bumi. Wow, keren ya Bapak Ibu yang terkasih. Dengan memiliki hanya hati yang rendah hati, kita akan memiliki bumi. Gak usah susah-susah Bapak Ibu yang terkasih, ya. Gak usah susah-susah kita mau mencapai sesuatu hal yang akhirnya menjadi sebuah kesejahteraan. Tapi ketika kita hanya memiliki kerendahan hati, Yesus sendiri memiliki kerendahan hati. Ia tidak menyombongkan dirinya, kealahannya. Dia tidak menunjukkan kealahannya bahwa dia punya segalanya, tapi dia memberikan contoh teladan. Dia memiliki roh yang rendah hati. Demikian juga setiap kita Bapak Ibu yang terkasih. Mari miliki roh yang rendah hati, roh yang lemah lembut, maka kita yang menguasai dunia ini. Ada amin? Dan terakhir Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana supaya kita menang dalam mengendalikan pikiran kita? Yang pertama, tetaplah fokus kepada Allah, tetaplah fokus kepada firman-Nya. Dalam Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan yang kedua, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih? Untuk kita boleh menang, pikirkanlah semua yang baik, yang adil, yang mulia, yang suci, yang disebut kebajikan, yang sedap didengar, maka yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebab semuanya itu adalah berasal daripada Tuhan. Ada amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita kembali bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu yang Kau percayakan bagi setiap kami Tuhan. Mana sore hari ini Tuhan, firman-Mu mengajarkan setiap kami untuk kami boleh mengendalikan pikiran kami Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, mulai sore hari ini kami belajar Tuhan, memiliki roh yang rendah hati, roh yang lemah lembut Tuhan, sehingga pemikiran kami adalah pemikiran yang seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang kuat, orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau Tuhan sajalah Tuhan, kami mampu boleh berjalan untuk menjalani hidup kami, hari-hari kami Tuhan. Dan kami percaya ketika persoalan ada, ketika masalah ada Tuhan, kami boleh mengendalikan itu semuanya dengan lewat pikiran yang Kau percayakan Tuhan. Pikiran kami adalah pikiran berasal daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Bapa, kami mau patuh, kami mau taat dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami percaya janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Bapa yang baik, dan serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Yang hari ini Tuhan yang lebih sungguh berat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan Engkau cukupkan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang percaya, kita katakan sama-sama. Amin.